Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita ketemu kembali ya dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen pemasaran, berarti kita harus juga memahami apa yang disebut dengan pasar sesungguhnya. Karena di pasar itu bermacam-macam bentuk ya. Ada yang disebut pasar persaingan sempurna, kemudian ada yang disebut juga pasar monopoli, dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Kali ini Pak Samsul akan menjelaskan ya tentang pasar persaingan sempurna, yang mana pasar ini dekat dengan kita, yang jelas dekat dengan kita, sehingga kita sering mengunjungi yang disebut pasar persaingan sempurna. Nah, kita sudah mengetahui ya bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Berarti kalau kita berbicara tentang pasar persaingan sempurna, antara pembeli dan penjual ini saling bertemu. Jadi saling bertemu, kemudian kita mengadakan transaksi jual beli. Kemudian kalau kita melihat penggolongan pasar, kita ada golongan pasar ya berdasarkan menurut waktunya. Karena waktu itu ada yang disebut pasar harian, yang mana kalau kita berbicara tentang pasar harian berarti pasar ini buka setiap hari ya, buka setiap hari. Kemudian ada pasar mingguan ya. Nah, pasar mingguan ini yang mana pasar ini ada yang buka 1 minggu sekali, juga ada yang kita sering kita dengar sekarang itu adalah pasar dadakan atau pasar kaget ya. Ini adalah pasar persaingan sempurna, yang mana ini dilakukan karena kebiasaan, sehingga ada pasar mingguan atau disebut pasar dadakan. Kemudian menurut waktunya ya, kita itu tadi menurut waktunya. Kemudian menurut wujudnya ada kita sebut dengan pasar abstrak ya, juga ada pasar konkret. Kalau pasar abstrak ini berarti kita akan berbicara tentang pasar yang tidak tahu wujudnya, yang mana pasar ini seperti pasar uang ya. Kemudian ada pasar modal, kemudian ada lagi juga pasar konkret, yang mana pasar yang kita tahu seperti biasanya. Kemudian kalau kita melihat ruang lingkupnya, maka pasar ini ada pasar domestik ya, kemudian pasar global. Kalau pasar domestik adalah pasar yang ada di dalam lingkungan kita, di dalam negeri kita. Kemudian kalau pasar global itu adalah pasar internasional atau perdagangan internasional. Kita lanjutkan tentang bentuk-bentuk pasar ya. Di sini adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa kali ini Pak Samsul akan membicarakan tentang pasar persaingan sempurna. Inilah pasar persaingan sempurna, yang mana pasar ini selalu yang sering kita kunjungi setiap hari. Dalam pasar persaingan sempurna ini kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, banyak penjual dan banyak pembeli. Inilah ciri pasar, pasti banyak penjual dan banyak pembeli. Kemudian barangnya bersifat homogen,
Artinya homogen itu adalah barang satu jenis ya, bukan bermacam-macam. Artinya ketika penjual itu menjual sayur, maka ini akan berkaitan dengan sayur-sayur ya, sayur-sayur. Kemudian kalau kita menjual buah-buahan, maka di situ juga akan menjual buah-buahan ya. Itu yang dimaksud dengan homogen satu jenis. Kemudian mudah keluar masuk pasar. Jadi untuk masuk ke pasar ini tidak pernah sulit ya. Kita mudah masuk, kita juga mudah keluar, karena pasar ini adalah bebas, tidak bisa diintervensi siapa saja. Kemudian kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Nah, yang dimaksud kegiatan ini adalah antara penjual dan pembeli ini harga itu hanya ditentukan sama penjual dan pembeli. Kita saling tawar menawar, sehingga relatif dengan pesaing itu tidak akan jauh berbeda. Kemudian ada penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Jadi penjual dan pembeli ini adalah masing-masing mereka paham ya tentang pasar. Karena apa? Karena kita sudah tahu, ketika kita mau ke pasar, kita sudah tahu berapa budget kita, apa yang kita beli, harganya berapa, kita sudah tahu. Karena pengetahuan pembeli dan penjual ini adalah relatif mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana ciri-ciri berikutnya, yang mana kalau kita gambarkan ya tentang kurva. Jadi ini juga bisa digambarkan secara kurva. Jadi kalau kurvanya pasar itu adalah, kurva permintaan itu adalah secara horizontal ya. Jadi ada price dan ada permintaan. Nah, produsen bisa mempengaruhi, produsen tidak bisa mempengaruhi harga. Artinya seorang penjual tidak bisa mempengaruhi harga. Artinya kalau kita jual tinggi juga nggak laku, gitu ya. Itulah ciri-cirinya di pasar. Kemudian kurva permintaan yang dihadapannya satu penjual berbentuk horizontal. Jadi bentuk horizontal adalah permintaannya berbentuk horizontal, itu adalah DMR min AR itu ya. Kemudian ada keputusan yang dapat diambil produsen untuk mencapai keuntungan. Laba maksimal adalah jumlah yang harus dijual. Artinya ketika kita menjual di pasar itu, apabila kita volumenya menjual tinggi, maka di situ kita mendapat keuntungan besar. Artinya begini, ketika kita membawa ya, kita menjual buah ya, katakan kita menjual buah jeruk ya, gitu ya. Nah, keuntungan kita itu hanya ditentukan oleh volume kita. Kalau kita menjual semakin tinggi, semakin banyak yang dijual, maka semakin banyak keuntungan. Semakin sedikit yang dijual juga semakin sedikit keuntungan, karena keuntungan itu ditentukan oleh volume penjualan. Kemudian dalam pasar persaingan sempurna itu kurva marginal revenue itu ya terhimpit dengan kurva AC. Artinya permintaan ya dan harga itu selalu stabil gitu ya. Kemudian dalam jangka pendek produsen bisa mempunyai keuntungan yang besar. Artinya penjual itu ketika ada musim-musim tertentu ya, misalkan ada musim pasar itu, karena di Indonesia ini kaitannya dengan hari-hari ya, hari-hari sakral. Nah, maka itu penjual itu akan keuntungan besar. Karena apa? Karena kita bisa menjual dalam jangka pendek, kita cepat selesai dan kita cepat pulang. Kemudian jangka pandang produsen tidak bisa hanya normal saja. Jadi kita sebagai seorang penjual atau produsen di pasar itu, keuntungan kita itu secara kumulatif itu normal saja. Jadi kita tidak bisa juga menjual habis banyak hanya ketika
ada momen-momen tertentu. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini juga Pak Samsul akan menjelaskan tentang kebaikan pasar, ya, dan kelemahan pasar. Tentu setiap pasar itu ada kelemahan dan juga ada kebaikan. Yang pertama, kebaikan pasar adalah pasar bebas, ya, campur tangan dari siapapun, sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Nah, ini bebas, tidak bisa diintervensi siapa saja, tergantung kita tawar-menawar. Ketika pasar berbuka, biasanya harga tertinggi, tapi ketika pasar sudah mau tutup, biasanya harga rendah. Ini ditentukan, mereka yang beli itu tahu bahwa kapan kita harus membeli. Kemudian harga ditentukan oleh kegiatan tawar-menawar, kemudian tidak memerlukan iklan. Nah, ini tidak memerlukan iklan, advertising kita tidak perlu. Kalau di pasar ya pasti seperti itu. Kemudian kelemahannya, barang yang dijual bersifat homogen, hanya satu jenis saja. Kemudian akibat barang yang homogen, inovasi itu relatif terlambat, dan dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh laba normal. Tadi saya sebutkan dalam jangka panjang itu hanya normal saja ketika kita menjual di pasar. Nah, itulah dari sekalian, hari ini saya hanya menjelaskan tentang bentuk pasar persaingan sempurna, dan kemudian untuk session berikutnya saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli, ya, juga oligopoli. Dan kali ini saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Yang penting adik-adik substansinya memahami apa yang saya sampaikan berkaitan dengan pasar persaingan sempurna. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.